Kasus-kasus aneh mulai terjadi ketika mereka menemukan kartu tarot secara misterius. Kematian demi kematian pun juga mulai terjadi dengan cara yang aneh. Misteri apa yang sebenarnya terjadi di balik semua ini? Dan inilah Tarot 2024. Di malam Natal, seorang anak bernama Mina meminta ibunya untuk bergegas. Mereka berdua lalu pergi ke sebuah supermarket. Si ibu yang bernama Jiwoo ini mendapatkan sebuah pesan hasil lamaran kerjanya. Cuma karena tidak ada koneksi internet, Jiwoo terlihat sangat kesal. Jiwoo pun sadar bahwa Mina ternyata menghilang. Dia mencoba mencari keberadaan anaknya. Mina ternyata sedang melihat sebuah mainan. Mina meminta si ibu untuk membelikannya. Cuma karena harganya mahal, Jiwoo tidak bisa membelinya. Ketika mainan itu dikembalikan, ada sebuah kartu tarot yang terjatuh. Kartu itu pun coba untuk diambil. Tiba-tiba, Jiwoo mendapatkan pesan bahwa dirinya diterima bekerja menjadi kasir di sebuah supermarket. Mereka berdua pun pulang. Malam harinya, Jiwoo membacakan cerita ke Mina. Hal itu sering dilakukan Jiwoo setiap malam. Jiwoo bilang bahwa semua orang memiliki peri jika mereka percaya. Tapi sekali mereka tidak percaya, detik itu juga peri mereka akan menghilang. Mina lalu cerita bahwa dia punya teman bernama Lily. Lily akan datang ketika tidak ada orang. Lily tinggal di rumah mereka. Jiwoo tentu bingung. Mina lalu menunjuk ke arah lemari. Jiwoo panik. Dia mencoba memeriksa lemari. Cuma tidak ada siapapun di dalam. Tapi Mina bilang bahwa Lily jadi malu jika ibunya terus menatapnya. Esok harinya, Jiwoo cerita ke ibunya bagaimana tingkah lucu anaknya, di mana Mina sering mengarang cerita. Jiwoo berpikir mungkin suatu saat Mina akan menjadi penulis terkenal. Si ibu terlihat tidak suka ketika Jiwoo menceritakan Mina. Siang harinya, Jiwoo mencoba mencari arti dari kartu Wheel of Fortune. Setelahnya, Jiwoo menemui manajernya yang terlihat sangat kasar. Si manajer meminta Jiwoo untuk segera bekerja mulai Natal nanti. Dia diminta profesional dan tidak meminta libur terlebih dahulu. Malam harinya, Jiwoo mencoba menelpon temannya untuk menjaga Mina. Tapi temannya ini ada rencana berlibur saat Natal. Ibunya coba untuk dimintai tolong, tapi si ibu terlihat ogah-ogahan karena itu hari libur. Jiwoo terlihat sangat kesal. Dia mencoba menelpon suaminya, tapi niat itu dia urungkan. Jiwoo pun membacakan dongeng untuk Mina. Sebelum tidur, Jiwoo meminta Mina untuk tetap di rumah besok karena dirinya harus bekerja. Mina pun menurut dan bilang bahwa besok dirinya akan bermain bersama Lily. Esok harinya, senior tempatnya bekerja menjelaskan jika ada pelanggan yang lupa membawa barang belanjaannya untuk membawanya di tempat penitipan. Jiwoo paham dan langsung mulai bekerja. Ternyata ada salah satu pelanggan yang belanjaannya tertinggal. Jiwoo pun tahu kalau itu boneka yang diinginkan anaknya. Dia pun menaruhnya di meja kasir. Jiwoo pun mencoba menelpon anaknya kembali, tapi Mina bilang bahwa hari ini dia tidak bermain dengan Lily, melainkan Santa Claus. Jiwoo bingung. Dia bertanya apakah Mina membukakan pintu untuk orang asing. Mina bilang tidak, karena Santa Claus datang lewat cerobong asap. Telepon pun ditutup karena ada pelanggan lain. Saat jam istirahat, Jiwoo terus mencoba menghubungi anaknya. Terlihat Jiwoo ini sangat gelisah. Apalagi ketika Mina bilang bahwa Santa Claus memberikannya hadiah. Rekannya meminta Jiwoo untuk segera makan karena mereka akan segera kembali bekerja. Tapi Jiwoo terlihat fokus terus dengan HP-nya. Tiba-tiba Jiwoo ditegur oleh manajernya karena ternyata sudah tidak ada orang di sana. Jiwoo diminta untuk segera kembali bekerja. Nah, karena terus khawatir,
Jiwoo mencoba menghubungi Mina kembali. Tapi hal itu diketahui oleh manajernya. Jiwoo meminta maaf. Dia meminta ke si manajer untuk memperbolehkannya pulang lebih awal. Tapi si manajer menolak, apalagi ini hari pertama Jiwoo bekerja. Jiwoo diberi waktu istirahat selama 35 menit. Setelahnya, dia diminta kembali bekerja. Di waktu yang sedikit tersebut, Jiwoo mencoba menelpon temannya, tapi teleponnya tidak diangkat. Jiwoo pun tidak punya pilihan lain selain menghubungi suaminya. Jiwoo meminta suaminya untuk mengecek Mina di rumah karena mungkin Mina dalam bahaya. Tapi suaminya menolak karena dirinya saat ini ada di luar negeri. Jiwoo kesal, dia tahu suaminya sedang bersama selingkuhannya. Telepon lalu ditutup. Mina tiba-tiba menelpon. Mina bilang bahwa dia mendapatkan baju baru. Jiwoo pun lega mengetahui anaknya baik-baik saja. Tapi saat Mina menunjukkan tariannya, Jiwoo sadar bahwa ada seseorang yang memegang HP tersebut. Tapi tiba-tiba telepon tersebut dimatikan. Jiwoo buru-buru izin ke manajernya untuk pulang lebih awal karena merasa tidak enak badan. Tapi si atasan langsung menunjukkan boneka milik pelanggan yang tertinggal. Jiwoo diminta untuk mengikutinya. Jiwoo diminta menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi. Jiwoo bilang tadi ada pelanggan yang belanjanya tertinggal, jadi dia menyimpannya di meja kasir. Manajer itu pun marah, tapi Jiwoo beralasan dia tidak sempat membawa barang tersebut ke tempat penitipan. Si manajer bilang dari tadi Jiwoo hanya sibuk dengan HP-nya, tapi kenapa dia tidak sempat membawa barang tersebut ke tempat penitipan. Jiwoo bilang dia mengkhawatirkan anaknya yang dia tinggal di rumah. Tapi si manajer bilang bahwa banyak karyawan di sana yang meninggalkan anaknya di rumah. Jiwoo terdiam, HP-nya pun berdering. Si manajer langsung merebutnya. Dia akan melihat rekaman CCTV untuk memutuskan apakah Jiwoo benar-benar tidak mencuri barang tersebut. Tapi setelah dicek, ternyata benar apa yang dikatakan oleh Jiwoo. Jiwoo bilang dia akan menuntut si manajer karena sudah menuduhnya dan merebut HP miliknya. HP itu pun dikembalikan. Jiwoo berjanji akan membunuh si manajer jika terjadi sesuatu dengan anaknya. Mina lalu dihubungi. Mina pun cerita bahwa dia seharian bermain dengan Santa Claus. Jiwoo memintanya untuk tidak berbohong. Jiwoo lalu bertanya apakah Mina sendiri. Mina menjawab iya, tidak ada seorang pun di sana. Jiwoo buru-buru pulang. Dia mulai mencari Mina tapi tidak ada dimanapun. Mengira Mina bermain petak umpet, Jiwoo mulai mencari di setiap sudut rumah. Lemari pun dibuka. Jiwoo menemukan gambar Santa Claus bersama seorang anak. Jiwoo juga melihat baju yang dipakai anaknya. Di dalamnya ada buku dongeng yang sering Jiwoo ceritakan ke Mina, di mana di halaman terakhir tertulis bahwa peri akan menghilang jika mereka bilang bahwa peri itu tidak ada. Jiwoo berteriak histeris dan terus mencari keberadaan Mina. Nah, plot twistnya, selama ini Mina sebenarnya tidak ada. Jiwoo juga tidak berbicara dengan Mina di telepon karena nomor yang dia masukkan salah. Alasan kenapa neneknya dan juga suaminya tidak mau menjaga Mina karena sebenarnya Mina sudah meninggal beberapa tahun yang lalu. Seorang pria bernama Kyung dibawa dengan mobil polisi. Kyung menjelaskan bahwa kesialannya dimulai ketika dia meninggalkan motel. Kyung sadar ada sebuah pena di saku jasnya. Karena lift sedang diperbaiki, Kyung pun memutuskan menuruni tangga. Dia lalu melihat ada seseorang yang sedang dimarahi atasannya. Kyung pun meminta maaf dan melewati mereka. Tiba-tiba tangannya terluka tertusuk kartu tarot. Polisi tidak peduli tentang cerita kartu tersebut. Dia meminta Kyung menceritakan apa yang terjadi di dalam motel.
Kyung saat itu menelpon istrinya dan bilang tidak bisa pulang karena ada acara minum-minum di kantor. Istrinya meminta Kyung untuk segera pulang, tapi tiba-tiba wanita selingkuhannya Kyung masuk. Kyung buru-buru menutup teleponnya. Si selingkuhan mencoba menggoda Kyung kembali, tapi Kyung bilang bahwa dia harus pulang. Dia tidak ingin istrinya curiga. Si selingkuhan marah. Dia mengancam akan memberitahukan semua ini ke istrinya Kyung. Kyung panik. Dia lalu mengambil pena dan terus memencetnya. Hal itu membuat si selingkuhan merasa terganggu. Kyung memohon agar si selingkuhan tidak melakukannya, tapi si selingkuhan tidak peduli. Kyung pun keluar dan pergi menaiki taksi. Istrinya ditelepon kembali. Kyung berbohong bahwa dia sedang ada di Gangnam dan tidak mendapatkan taksi. Si sopir mendengarkan semua percakapannya Kyung. Telepon ditutup. Kyung meminta izin untuk mengisi daya ponselnya. Si sopir mempertanyakan kenapa Kyung ini berbohong. Kyung beralasan bahwa dirinya baru saja dipecat dan tidak mungkin menceritakan hal itu ke istrinya. Si sopir lalu bilang memang para perempuan suka ikut campur urusan laki-laki. Entah mengapa si sopir tiba-tiba tersulut emosinya. Apalagi ketika ada kurir makanan yang berkendara secara ugal-ugalan. Si sopir terus saja mengumpat. Kyung panik. Dia mencoba meminta HP-nya kembali, tapi si sopir menolak karena HP tersebut belum terisi penuh. Si sopir lalu cerita bahwa dia sering memukul orang. Untung kurir makanan tersebut tidak dia pukul. Kyung semakin panik, apalagi setelah melihat tato di si sopir. Kyung curiga saat si sopir terus mengumpat dan dia pelan-pelan membuka tas si sopir dan menemukan SIM miliknya. Tapi foto di SIM tersebut berbeda dan ada bercak darah di sana. Kyung pun ketahuan, si sopir bilang bahwa ini memang taksi miliknya. Foto di SIM tersebut memang belum dia perbarui, jadi mungkin terlihat sedikit berbeda. Kyung masih belum sepenuhnya percaya. Tiba-tiba, si sopir mendapatkan telepon yang memintanya untuk segera datang. Kyung mulai merasa aneh karena si sopir melewati jalan yang bukan semestinya. Kyung mencoba bertanya, tapi si sopir bilang dia harus ke suatu tempat terlebih dahulu. Kyung semakin panik, dia mulai membunyikan pulpen di sakunya. Mereka berhenti di tengah hutan. Si sopir lalu keluar. Karena penasaran, Kyung mencoba untuk mengikutinya. Si sopir menelpon seseorang dan bilang dia sudah membawakan daging, ginjal, dan hati yang segar. Si sopir juga menanyakan apakah darahnya juga bisa diambil. Si sopir meminta harga yang pantas untuk semua itu. Si sopir meminta mereka untuk segera datang ke sana. Kyung yang mendengarnya ketakutan. Dia mencoba pergi, tapi Kyung malah terjatuh dan hal itu membuatnya ketahuan. Si sopir bertanya, apakah Kyung baru saja buang air kecil? Kyung mengangguk. Si sopir memintanya untuk segera masuk karena di luar sangat dingin. Meskipun terpaksa, Kyung pun akhirnya menurut. Kyung lalu meminta ponselnya, tapi ternyata dayanya tidak terisi. Kyung lalu bertanya siapa yang akan datang. Si sopir hanya menjawab seorang pembeli. Ekspresi Kyung pun berubah. Dia langsung mengambil pulpen di sakunya dan menikam si sopir berkali-kali. Si sopir pun tewas karena kehabisan darah. Jasadnya lalu diturunkan. Kyung yang berniat kabur malah terjebak di sana. Kyung bingung, sebuah pesan lalu masuk dari si pembeli. Beberapa saat kemudian, sebuah mobil datang. Kyung pun berpura-pura sebagai si sopir. Dua orang lalu keluar. Mereka bilang mereka lah yang baru saja menghubunginya. Kyung pun meminta dua orang itu untuk mendorong mobilnya. Setelahnya, dua orang itu bertanya di mana barangnya. Kyung lalu menunjukkan jasad si sopir yang berada di jok belakang. Dua orang ini kebingungan. Mereka meminta Kyung membuka bagasi mobil. Setelah pintu bagasi dibuka, Kyung mencoba menelpon istrinya dan bilang dia mengalami kecelakaan, jadi mungkin akan pulang terlambat. Sementara dua orang tersebut melihat rusa di bagasi mobil.
Salah seorang dari mereka bertanya, bukankah mereka ingin membeli daging rusa? Tapi kenapa ada jasad di kursi belakang? Kyong lalu melihat rusa tersebut dan sadar bahwa selama ini dia salah sangka. Ternyata yang dimaksud si sopir tadi, daging rusa, bukanlah dirinya. Dua orang pembeli ini berbisik dan berencana menangkap Kyong. Salah satu dari mereka meminta Kyong membantunya mengangkat rusa tersebut. Kyong berusaha ditangkap, tapi dia malah melawan dan melarikan diri. Mereka mencoba mencari Kyong di tengah kegelapan, tapi Kyong tiba-tiba datang dan memukul mereka. Mereka berdua pingsan, keduanya pun dimasukkan ke dalam taksi. Taksi tersebut disiram dengan bensin dan mobil itu pun dibakar. Kyong menghubungi istrinya kembali. Kyong bilang dia berada di stasiun Gangnam. Tapi si istri tidak percaya. Dia meminta Kyong untuk menghidupkan GPS-nya dan mengirimkan foto dia sedang berada di mana. Kyong lalu mematikan HP-nya. Dia mencoba mencari tumpangan. Mobil polisi berhenti. Salah seorang polisi bertanya, apakah Kyong baru saja menginap di motel Wosang? Petugas tersebut meminta Kyong untuk ikut dan tangannya pun diborgol. Ternyata selingkuhannya Kyong ditemukan tewas di sana. Petugas tersebut bertanya apa yang sebenarnya terjadi di motel. Kyong bilang bahwa ada seseorang yang datang, tapi petugas tersebut tahu bahwa Kyong hanya berbohong. Kyong lalu jujur bahwa apa yang dia lakukan hanya pembelaan diri. Saat itu, si selingkuhan mengancam dan menghubungi istrinya Kyong. Kyong langsung menusuknya menggunakan pulpen. Tapi ternyata, si selingkuhan tidak menelpon siapapun. Kyong mencoba membela dirinya karena si selingkuhan ini memang sering mengancamnya. Apalagi, si selingkuhan bersekongkol dengan sopir taksi untuk membunuhnya dan menjual organnya. Petugas ini semakin bingung apa yang diceritakan oleh Kyong. Dia meminta Kyong menjelaskannya di kantor polisi. Kyong terdiam, dia lalu memainkan pulpennya. Mobil polisi itu pun mengalami kecelakaan dan Kyong berhasil lolos. Kyong lalu menghubungi istrinya, tapi si istri tahu Kyong berbohong lagi. Dia tadi sudah menelpon manajernya Kyong dan ternyata tidak ada acara makan-makan perusahaan. Istrinya juga bilang bahwa tadi anak mereka juga berkelahi dengan temannya. Kyong bilang dia akan segera pulang. Kartu tarot tersebut pun diletakkan bersama pena yang sering dibawa oleh Kyong. Seorang kurir makanan bernama Dong In sedang mengambil tip di storage terowongan. Tapi di sana hanya ada kartu tarot dan potongan rambut. Pelanggannya pun dihubungi. Dia sedikit kesal karena dirinya hanya dikerjai. Dong In pun pergi dari sana dan Dong In lalu mengantarkan barang ke beberapa pelanggannya. Tidak terasa, Dong In sudah mengantarkan 80 pesanan dalam sehari. Teman-temannya pun menghormati Dong In karena dia sangat rajin. Dong In bilang dia harus mengumpulkan uang yang sangat banyak karena dia berencana membuka perusahaan pengantar makanannya sendiri. Esok harinya, Dong In langsung mengantarkan beberapa barang sekaligus untuk menghemat waktu. Malam harinya, Dong In mengantarkan makanan ke sebuah apartemen. Seorang wanita lalu keluar melihat Dong In yang ganteng. Wanita tersebut pun tersenyum. Si wanita bilang dia akan makan dengan teman-temannya. Saat Dong In akan pergi, wanita itu memberikannya segelas air. Karena tidak enak menolak, Dong In pun meminumnya. Dong In masih bertanya-tanya kenapa dia diberi segelas air. Apalagi itu hanya air putih yang rasanya sedikit asin. Esok harinya, lagi-lagi Dong In mengantarkan makanan yang cukup banyak ke apartemen 816. Kali ini, si wanita memberikan Dong In sebuah roti. Dong In menolak, dia berpura-pura menelpon. Si wanita yang paham memberikan tip untuk Dong In. Wanita tersebut bilang setiap hari di jam 6:30 sore, dia akan memesan makanan dan berharap Dong In yang selalu mengantarkannya. Sebelum pergi, Dong In mencium bau yang sangat amis. Keesokan harinya, Dong In mendapatkan pesanan.
Dong-in yang berhenti di tengah jalan terus diklakson mobil di belakangnya. Hal itu membuatnya tidak sengaja menerima pesanan tersebut. Lagi-lagi, Dong-in mengantarkan makanan ke apartemen 816. Si wanita langsung keluar dan menyodorkan uang tip sambil bertanya, apakah Dong-in sudah punya pacar? Dong-in terlihat muak, dia langsung memberikan makanan tersebut. Si wanita mencoba menggodanya dan Dong-in mulai kesal. Si wanita bilang tidak apa-apa jika Dong-in belum menyukainya karena cinta perlu pengorbanan. Si wanita meminta Dong-in untuk masuk. Dong-in sangat kesal dan dia langsung pergi. Di rumah, Dong-in belajar sangat keras. Tiba-tiba rekannya menelpon. Dia bilang bahwa wanita di apartemen 816 setiap 30 menit sekali memesan makanan dan jika bukan Dong-in yang mengantarkannya, si wanita itu akan marah-marah ke kurir dan memintanya untuk tidak mengambil pesanan tersebut kecuali Dong-in. Esok harinya, salah seorang pemilik kedai makanan bilang dia mendengar rumor aneh tapi Dong-in tidak memperdulikannya dan pergi. Tiba-tiba Dong-in ditelepon pihak kantor yang mengatakan bahwa Dong-in melakukan pelecehan ke pelanggan di apartemen 816. Dong-in pun menyangkalnya, akun milik Dong-in pun disuspend sampai Dong-in menyelesaikan masalah tersebut. Dong-in buru-buru pergi ke apartemen tersebut. Si wanita kesal karena Dong-in tidak mengantarkan makanannya. Dong-in berjanji akan mengantarkan makanan setiap hari untuk si wanita, asalkan wanita tersebut mencabut laporannya. Wanita tersebut pun meminta Dong-in untuk membuangkan sampahnya dan memberikannya tip. Tiba-tiba, cairan aneh keluar dari plastik sampah tersebut dan mengotori sepatunya. Dong-in sangat kesal, dia berusaha membersihkan cairan tersebut tapi tidak bisa. Esok harinya, Dong-in kembali mengantarkan makanan ke si wanita. Tapi si wanita hanya diam dan meminta Dong-in membuangkan sampahnya lagi. Sampah kali ini sedikit berat dan ada bercak-bercak aneh. Dong-in semakin penasaran, dia mencoba membukanya dan menemukan potongan daging. Bau amis pun mulai tercium dan Dong-in hampir muntah. Esok harinya, Dong-in mendapatkan informasi ada salah seorang kurir makanan yang sudah 2 minggu menghilang. Dong-in berpikir apakah daging yang dia temukan itu adalah potongan tubuh si kurir. Rekannya bilang mungkin itu potongan daging babi. Nah, si rekan dulunya spesialis bioteknologi di sebuah laboratorium. Jadi Dong-in bertanya bagaimana membedakan darah hewan dan juga manusia. Esok harinya, Dong-in kembali mengantarkan makanan ke apartemen si wanita. Sampah itu pun diperiksa dan Dong-in menemukan gumpalan daging kembali. Dong-in pun mengujinya dan benar, daging tersebut adalah daging manusia. Hal itu membuat Dong-in semakin percaya bahwa wanita tersebut sudah membunuh seseorang. Untuk meyakinkan hal ini, Dong-in diminta untuk mengambil sampel daging tersebut. Dong-in bingung apakah dia harus melaporkan semua ini ke polisi. Wanita tersebut pun memesan makanan kembali dan Dong-in mempersiapkan pisau untuk berjaga-jaga. Tapi niat itu dia urungkan. Pergilah dia ke apartemen si wanita. Di pesanan tersebut tertulis bahwa Dong-in diminta untuk meletakkan makanan tersebut di depan pintu. Pintu itu pun diketuk dan Dong-in mencoba membukanya. Ternyata pintunya tidak terkunci. Karena penasaran, Dong-in mencoba untuk masuk. Dong-in mencium bau busuk. Tumpukan sampah ada di mana-mana. Apartemen terlihat aneh dengan plastik di mana-mana. Darah juga menempel di beberapa bagian plastik dan juga meja. Dong-in ketakutan, tapi rasa penasarannya membuat Dong-in mencoba masuk lebih dalam. Di sana, dia menemukan tumpukan daging dan ada tato di sana. Hal itu menguatkan Dong-in bahwa itu adalah daging manusia. Dong-in mual. Dari kejauhan, suara wanita itu terdengar. Si wanita bertanya, pasti Dong-in suka wanita yang kurus. Dong-in tidak mengenali wanita tersebut karena terlihat kurus dengan penampilan yang berbeda. Si wanita mendekat dan tiba-tiba kaki Dong-in terkena jebakan hewan. Dong-in kesakitan. Si wanita bilang bahwa tipe idamannya adalah laki-laki pendiam. Dong-in pun melihat wanita tersebut tanpa kulit di sekujur tubuhnya. Jadi potongan daging yang selama ini ditemukan Dong-in adalah daging si wanita yang sengaja dipotong.
agar dia terlihat kurus seperti tipe idealnya Dong-in. Si wanita bilang dia sudah berkorban demi Dong-in, jadi sekarang gantian Dong-in yang berkorban untuknya. Teriakan keras pun terdengar dan beberapa hari kemudian seorang kurir mengantarkan makanan anjing. Pintu itu pun diketuk. Si wanita meminta kurir tersebut untuk masuk. Si kurir menurut, bau busuk pun mulai tercium. Si wanita meminta kurir itu untuk terus masuk lebih dalam. Bau busuk semakin tercium, tapi si kurir berpikir bahwa ini adalah bau dari anjingnya. Si kurir melihat rantai yang mengalungi Dong-in. Dong-in memberikan makanan ke selang yang terhubung di lehernya. Karena kini mulutnya Dong-in sudah dijahit. Si kurir berteriak histeris dan Dong-in memintanya untuk diam. Dan film pun berakhir. Nah, itu tadi alur cerita film Tarot. Menurut kalian, episode mana yang paling kalian suka? Coba komen di bawah. Nah, seperti biasa, like kalau kalian suka, dislike kalau enggak, subscribe kalau belum. Sampai jumpa di video yang lain. Dejum.